Halo, salam sehat kawan bisa, kawan bincang sehat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan juga selalu bahagia. Berjumpa lagi dengan saya Hana yang akan menemani kawan bisa di acara podcast Bisa Sehat Bincang Santai seputar kesehatan. Saya ucapkan selamat datang untuk kawan bisa di channel YouTube RSUD Dungus. Karena di channel ini kita akan banyak sekali membahas mengenai informasi-informasi kesehatan yang menarik yang juga bermanfaat bagi kawan bisa. Setiap tanggal 1 Desember kita memperingati Hari AIDS sedunia. Nah, Hari AIDS ini diperingati agar masyarakat lebih berkomitmen dalam proses pencegahan dan juga pengendalian HIV/AIDS di Indonesia. Tentunya keberhasilan pencegahan dan juga pengendalian HIV/AIDS ini sangat ditentukan oleh kerjasama lintas sektor, yakni kementerian atau lembaga dan juga pemerintah, dan juga dukungan seluruh lapisan masyarakat. Sasaran dari pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS ini di Indonesia itu ada 3 zeros, yaitu yang pertama, tidak ada lagi kasus HIV, kemudian yang kedua tidak ada lagi kematian terkait HIV/AIDS, dan juga yang ketiga maksud saya yakni tidak adanya stigma dan juga diskriminasi terhadap orang dengan HIV yang menuju AIDS di tahun 2030 di Indonesia. Nah, kawan bisa, di sini kita akan membahas mengenai HIV atau AIDS bersama narasumber kita yang sudah hadir, yakni mari kita sapa, yakni Dr. Hani Ruliani, spesialis penyakit dalam. Selamat datang, dokter. Selamat datang, selamat pagi. Ya, bagaimana kabarnya, dokter? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Nah, kawan bisa, beliau ini adalah dokter spesialis penyakit dalam yang sehari-harinya bertugas di Poliklinik Spesialis Rawat Dalam di RSUD Dungus. Nah, dokter, mengenai HIV atau AIDS nih, dok. Apa sih, dok, perbedaannya HIV dan juga AIDS itu, dokter? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk tahu HIV atau AIDS atau untuk tadi yang disampaikan oleh Mbak Hana bahwa masyarakat harus aware terhadap penularan HIV/AIDS. Jadi kita tahu dulu, mengenal dulu seperti apa sih sebenarnya HIV atau AIDS itu. Jadi perbedaan antara HIV dan AIDS, kalau HIV itu, jadi dia singkatan dari Human Immunodeficiency Virus. Jadi dia adalah virus. Jadi virus penyebab penyakit AIDS. Jadi dia menyerang kekebalan tubuh yang akhirnya bisa menjadi AIDS. Sedangkan AIDS sendiri adalah singkatan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome. Jadi dia sebuah sindrom. Sindrom itu artinya kumpulan dari gejala. Jadi gejala yang muncul yang berkaitan dengan penurunan kekebalan tubuh yang disebabkan karena infeksi HIV, begitu. Jadi bedanya adalah kalau HIV itu virusnya, AIDS itu adalah kumpulan gejalanya. Gitu. Kumpulan, ya. Baik, dokter. Nah, kemudian penularannya HIV itu bagaimana ya, dok? Melalui apa dan juga gejala awalnya itu yang patut kita waspadai gitu, dok. Oh, kalau ada misalkan gejala seperti apa nih, kita harus jangan-jangan nih kayak gitu, dok. Ya, memang harus tahu dulu seperti apa sih penularannya, karena ini adalah faktor yang sangat penting. Jadi kadang-kadang masyarakat salah paham. Tadi seperti yang disebutkan di awal oleh Mbak Hana bahwa nanti 2030 itu kita menuju 3-0. 0 kasus baru HIV, kemudian 0 kematian karena AIDS, kemudian 0 stigma atau diskriminasi. Jadi untuk menuju ke sana kita harus tahu dulu bagaimana sih HIV ini ditularkan, gitu ya, karena kadang-kadang salah persepsi masyarakat. Satu yang harus dipahami adalah HIV atau virus HIV pada pasien penderita HIV itu terdapat dalam cairan tubuh pasien. Jadi cairan tubuhnya apa saja? Satu, bisa darah. Yang kedua bisa sekret vagina, bisa dari sekret serviks ataupun air susu ibu. Itu dulu ya. Jadi virusnya terdapat dalam cairan tubuh. Nah, bagaimana virus yang terdapat dalam cairan tubuh ini bisa menular ke orang lain? Satu, kalau virus yang terdapat dalam darah penderita HIV bisa menular lewat misalnya satu, penggunaan jarum suntik bergantian. Jadi ini biasanya pemakai narkoba suntik. Nah, itu darah yang terdapat pada jarum bekas pasien penderita HIV bisa menular ke
pengguna yang lain bila dipakai oleh orang lain yang tidak HIV. Itu yang pertama, darah ya. Yang kedua lewat alat tindik. Nah, alat tindik yang tidak steril, jadi harus hati-hati. Kita misalnya punya bayi baru lahir, kalau mau ditindik harus jarumnya itu yang baru, steril gitu ya. Yang ketiga bisa lewat alat tato. Itu kenapa misalnya ada pasien dengan gejala HIV bertato, mungkin dia itu tadi penggunaan alat tato secara bergantian. Karena kita juga tidak bisa menjamin kalau kita pergi ke tukang tato itu apakah jarumnya dipakainya pasti jarum baru, kan enggak tentu. Itu yang kenapa bisa lewat alat tato gitu ya. Kemudian kalau lewat produk cairan darah yang lain adalah transfusi darah yang tanpa melalui proses screening. Screening ini pemeriksaan, tapi kalau darah dari PMI insya Allah semua pasti melalui proses screening. Jadi dia dites dulu apakah ada virus HIV-nya, hepatitisnya, begitu biasanya kalau dari PMI gitu ya. Kemudian cairan tubuh yang kedua adalah sekret vagina atau sekret cervix, atau cairan dari sperma gitu ya. Itu bisa ditularkan ke orang yang sehat melalui hubungan seksual, baik itu secara vaginal, secara oral maupun anal gitu ya. Jadi hubungan seksual dengan pengidap HIV itu bisa menularkan lewat situ. Kemudian resiko ini juga bila dia bergonta-ganti pasangan tanpa memakai kondom, karena kondom itu memang dia bisa melindungi atau mengurangi resiko penularan HIV melalui sekret sperma maupun sekret vagina gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah penularan dari ibu kepada bayinya. Jadi bisa pada saat kalau ibu dari bayi, ibu yang HIV ke bayinya itu bisa pada saat dia kehamilan, atau pada saat dia melahirkan, atau pada saat bayi itu disusui oleh ibunya. Itu yang ini ya, dari tadi cairan dari darah, kemudian dari sekret vagina ataupun sperma, kemudian dari ASI. Itu cara penularannya. Kemudian tadi pertanyaan berikutnya adalah gejalanya seperti apa? Sebenarnya untuk awal-awal infeksi tidak bergejala. Nah, ini yang sangat riskan. Kenapa kok dia mudah sekali menular? Karena orang dengan HIV dia nggak akan kelihatan sakitnya kalau dia tidak dalam kondisi stadium 4 atau AIDS gitu ya. Kalau AIDS kan sudah gejalanya sudah berat, biasanya kelihatan. Tetapi kalau masih awal biasanya dia tidak akan kelihatan. Jadi orang ya kayak orang sehat biasa. Gejala yang muncul pada awal-awal biasanya hanya seperti flu biasa. Awal dia mulai terkena itu kayak seperti flu biasa. Kemudian ada pembesaran kelenjar getah bening, itu awal-awal saja. Tapi kalau dia sudah jatuh ke kondisi yang lebih artinya stadiumnya lebih tinggi, bisa seperti sariawan terus-menerus. Kemudian stadium lebih tinggi lagi bisa diare kronis, artinya diare misalnya lebih dari 1 bulan. Itu patut dicurigai bahwa dia menderita HIV. Atau penurunan berat badan, itu kalau dia gejalanya sudah lebih, stadiumnya lebih tinggi lagi. Atau ada muncul yang namanya infeksi oportunistik, artinya infeksi di luar HIV yang dialami oleh penderita HIV karena imunitas tubuhnya turun, gitu ya. Baik dokter. Kemudian itu dokter, berapa lama ya dok dari itu kan tadi kan dijelaskan sama dokter bahwa stadiumnya ada sampai 4 itu tadi dok. Nah stadiumnya itu sebenarnya ada berapa stadium dokter? Kemudian setiap stadium itu gimana ya dok? Saya soalnya kurang paham yang itu tadi ya dok. Jadi sebenarnya pasien misalnya dia pertama kali terpapar HIV, maka dia akan mengalami namanya masa inkubasi. Masa inkubasi ini 7-14 hari. Tetapi setelah masa inkubasi sampai timbulnya gejala, itu ada yang namanya Windows period. Jadi ada periode jendela. Artinya orang ini sudah terinfeksi HIV, tetapi ketika dites dia belum menunjukkan hasil yang positif. Nah ini yang berbahaya, dia sudah bisa menularkan, tetapi tesnya masih negatif. Kenapa tesnya bisa negatif? Satu, karena yang dites ini adalah antibodi. Jadi kita mau mengecek antibodi terhadap HIV-nya ada apa tidak. Antibodi terbentuk bisa antara 2 minggu sampai 6 bulan sejak pasien ini terinfeksi.
Jadi Windows period ini kalau dites negatif karena itu tadi belum terbentuk antibodi. Nah, setelah itu ada fase lagi ketika dia sudah terbentuk antibodi tetapi tanpa gejala. Jadi masih oke-oke aja. Artinya virusnya berkembang tapi belum terlalu banyak. Mungkin gejalanya hanya ringan saja, gitu ya. Nah, itu tesnya sudah positif tetapi dia tidak bergejala. Kemudian ada fase lagi stadium 3 itu sudah virus berkembang sangat banyak. Ya, itu biasanya gejalanya lebih berat lagi dibanding stadium awal. Kalau stadium ketiga ini biasanya penurunan berat badan, kalau di teori ngomongnya kurang dari 10%, tapi penurunan berat badan itu sudah masuk ke stadium 3. Ada juga infeksi oportunistik, salah satunya adalah TBC. Makanya sekarang ini semua pasien TBC harus dicek HIV-nya dan semua pasien HIV harus dicek TBC-nya. Kenapa? Karena itu infeksi oportunistik yang sering terjadi pada pasien HIV, karena Indonesia ini adalah daerah endemis HIV, endemis TBC. Makanya setiap pasien TBC harus dicek HIV-nya. Kemudian masuk lagi stadium yang akhir, stadium 4, itu sudah menjadi AIDS. Penurunan berat badan lebih dari 10%. Jadi pasiennya wasting syndrome namanya. Jadi kurus banget. Kemudian infeksi oportunistiknya lebih berat. Bisa sampai menyerang otak, bisa sampai menyerang ke organ yang lain. Itu Mbak Ana. Baik dokter, jadi terdapat 4 stadium itu ya tadi ya dokter ya. Nah, makanya itu ya karena kan antara TBC dan juga HIV itu sangat ada hubungannya ternyata ya dokter ya. Kemudian berarti dari awal terpapar atau masa inkubasi itu tadi hingga dapat dites laborat dan menunjukkan hasil positif bisa sampai 6 bulan ya dokter ya? Iya, bisa sampai 6 bulan. Ya. Sebenarnya sudah terpapar, sudah bisa menularkan, tapi hasilnya negatif. Jadi kayaknya aman kayaknya gitu ya dok ya. Gitu ya dokter ya. Sangat mengerikan kalau misalkan dari yang tidak diketahui bahwa ternyata terpapar bisa sampai menyebarkan selama 6 bulan, itu kan menyebarkannya bisa luas sekali ya dokter ya. Itu kenapa cepat. Iya dokter. Kemudian menunjukkan hasil negatif berarti lebih dari 6 bulan itu. Berarti setiap individu itu beda-beda ya dokter? Berbeda, tergantung dari kekebalan tubuhnya. Antibodinya terbentuk atau tidak? Iya. Jadi meskipun sudah terpapar virus, itu tetap ada ya dok antibodinya, karena kan katanya yang terpapar virus HIV itu imunitasnya berkurang atau menurun ya dok. Artinya kan sebenarnya begini, kalau tubuh kita ada penyakit, itu pasti kita akan bereaksi untuk membentuk antibodi. Tetapi waktu terbentuknya antibodi ini yang pada masing-masing orang berbeda, gitu. Apakah pemeriksaan HIV itu yang untuk screening awal itu hanya antibodi aja dok? Iya, antibodi. Berarti untuk yang nyari virusnya nih nanti belum ada ya? Kalau sudah positif baru ada pemeriksaan lanjutan. Pemeriksaan lanjutannya itu viral load, artinya berapa jumlah virus pada pasien tersebut. Dan juga ada lagi pemeriksaan namanya CD4. Artinya untuk melihat berapa jumlah CD4 yang tersisa. CD4 itu adalah sel untuk kekebalan. Apakah itu mempengaruhi penularannya juga dok? Kalau mempengaruhi ya. Viral load tinggi, penularan lebih tinggi. Begitu ya dokter ya. Enggak. Kemudian kalau misalkan pasien itu sudah tertular HIV dok, itu berarti kan enggak tahu ya dok, awalnya itu belum periksa kan karena ya. Nah itu seharusnya minum obatnya itu kan kalau misalkan HIV itu kan dapat antivirus gitu ya dok. Obat antivirus itu biasanya mulai kapan ya dok meminum itu, dan ketika sudah meminum itu apakah masih bisa menularkan atau tidak dokter? Jadi kalau sekarang ada kebijakan dari WHO bahwa kita menemukan pasien HIV langsung pada saat itu juga kita obati. Kalau dulu ya itu melihat CD4-nya dulu. Kalau CD4 sekian baru diobati. Tapi sekarang setiap pasien yang kita temukan mau stadium berapapun harus langsung diobati. Begitu. Makanya kalau orang yang misalnya dia ketahuan HIV, ya sudah langsung aja ke fasilitas pelayanan kesehatan yang menyediakan layanan
PDP HIV, artinya jadi dia melayani pasien-pasien untuk diobati HIV-nya. Jadi kalau baru ketahuan jangan malah sudah saya takut ya. Biasanya sekarang ini adalah yang ditakutkan pasien HIV ini sebenarnya stigma. Stigma di masyarakat kita masih sangat negatif terhadap pasien HIV. Ada beberapa pasien yang bahkan tidak ingin diketahui oleh pasangannya sendiri, tidak ingin diketahui oleh keluarganya. Jadi dia hanya menyimpan sendiri penyakitnya karena itu tadi takut di stigma negatif. Karena di kita HIV itu masih merupakan penyakit aib ya, maksudnya aib yang harus ditutupi. Jadi itu karena masyarakat belum tahu bahwa dia penularannya bukan hanya misalnya lewat kita makan dari piring yang sama, itu tidak bisa menularkan. Misalnya memakai toilet yang sama tidak bisa menularkan. Misalnya berjabat tangan juga tidak bisa menularkan. Itu yang masyarakat harus tahu bahwa orang HIV ini ya sudah biasa kayak kita begini nih. Jadi tidak perlu takut bahwa dia HIV nanti saya tertular, tidak. Selama tidak ada kontak produk cairan tubuh, begitu. Jadi itu yang harus dimengerti oleh masyarakat bahwa kita itu tadi menuju zero stigma. Jadi tidak boleh kita menstigma pasien HIV dengan stigma yang negatif. Gitu. Dokter. Iya, kadang di masyarakat itu masih nanti salaman takut ya dok. Salaman itu nanti takut ketularan karena memang di masyarakat itu stigmanya sangat buruk memang ya dok gitu. Tapi kalau misalkan penggunaan alat makan secara bersamaan tadi tidak menularkan ya dok ya. Tapi berarti kalau dari cairan saliva itu enggak bisa ya dok? Sebenarnya cairan saliva juga bisa mengandung, tapi dia tidak cukup untuk menjadi media penularan. Jadi kalau penularan itu kan harus ada viral load-nya sekian baru dia bisa transfer ke orang lain. Tapi kalau di saliva itu kandungannya tidak besar sehingga dia tidak bisa menularkan. Pun lewat keringat juga tidak. Hanya sedikit sekali kemungkinannya. Oke, baik dokter. Berarti yang terbesar memang dari darah itu tadi, kemudian cairan dari sekret vagina karena sekret vagina atau sekret sperma ya karena melewati hubungan seksual itu tadi ya dokter ya. Baik dokter, ini saya ulang lagi dokter, yang untuk ketika pasien itu sudah tahu bahwa beliaunya itu terkena HIV, berarti beliau harus mendatangi fasilitas kesehatan yang ada pelayanan seperti apa dokter? Pelayanan PDP HIV. Jadi pelayanan HIV seperti kalau di kita kan ada itu Poly-VCT. Jadi khusus untuk melayani pasien-pasien HIV, bukan hanya untuk pengobatan tetapi juga edukasi, konseling begitu. Pendampingan pada pasien yang menderita HIV. Baik, di RSUD Dungus sudah ada Poly-VCT ya dokter ya. Untuk sobat bisa, jadi di RSUD Dungus sudah terdapat Poly-VCT yang juga bisa melayani pasien yang sudah mengalami HIV positif, yaitu untuk edukasi dan juga untuk kesehatannya. Baik, untuk pengobatannya dokter yang ARV-nya itu apakah diberi secara gratis atau gimana ya dok? Atau setiap bulan itu kan harus kontrol atau seperti apa ya dokter? Kalau ARV ini adalah program pemerintah, jadi dia gratis. Apalagi kalau misalnya penderita HIV ini punya asuransi kesehatan, contohnya kalau sekarang kan BPJS itu malah tidak bayar sama sekali. Pasien umum pun juga bayarnya tidak mahal. Makanya ini pemerintah ini sudah sangat membantu agar program ini berjalan dengan baik karena menuju itu tadi zero new infection. Jadi kita mengharap tidak ada infeksi yang baru dan juga tidak ada kematian related dengan AIDS. Jadi makanya kenapa pemerintah sangat memfasilitasi. Ada juga sekarang ini di daerah-daerah sudah ada yang khusus, lembaga yang khusus untuk membantu pasien-pasien HIV ini. Bahkan kalau belum punya BPJS misalnya, kita bisa bantu menguruskan BPJS-nya. Begitu, karena pemerintah sangat memfasilitasi. Jadi jangan takut ketika didiagnosis HIV, berobat nanti mahal karena seumur hidup. Tidak, ini obatnya gratis karena ini program dari pemerintah. Gitu. Iya, hanya perlu datang ke fasilitas kesehatan saja, daftar seperti biasa, menggunakan asuransi kesehatan bisa, kemudian langsung ke Poly-VCT atau di sini ke Poly penyakit dalam ya dokter. Poly penyakit dalam dan juga Poly-VCT, kemudian dapat saran dan juga dapat arahan dari dokter spesialis penyakit dalam untuk penyakitnya ya dok ya, terkait penyakitnya atau adakah
infeksi oportunistik tadi atau yang lain itu bisa diarahkan ke poliklinik yang lain ya dok, yang linear, yang sesuai dengan sakit yang diderita dari pasien tersebut ya dokter ya. Baik dokter, kemudian kalau ada ibu hamil yang memang positif HIV dokter, nah itu bagaimana ya dokter penanganannya agar sebenarnya ada nggak sih kiat-kiatnya agar tidak menular kepada anaknya gitu dokter? Ya, itu juga masuk program pemerintah lagi karena menuju zero itu tadi ya. Jadi sekarang ini di puskesmas atau pada ibu hamil semua dicek 3 ya setahu saya. Jadi dicek HIV-nya, hepatitis B, sama dicek untuk sifilisnya. Jadi ibu hamil yang terdetek HIV langsung diberikan pengobatan. Bila pengobatan ini rutin, karena ARV ini atau antiretroviral virus ini dia kan minumnya harus setiap hari. Itu yang harus disadari dulu atau ditaati dulu oleh ibu hamil yang mengalami HIV. Karena ketika dia minum ARV maka viral load-nya bisa tertekan, artinya jumlah virusnya bisa menurun. Bila viral load turun maka penularan ke bayinya bisa ditekan, begitu. Terus bagaimana cara maksudnya mencegah penularannya? Ada lagi nanti misalnya rutin melakukan pemeriksaan plus rutin minum ARV. Kemudian nanti ada pilihan, bisa nggak ini melahirkannya dengan SC atau pervaginal? Ada syarat-syaratnya, begitu ya. Kemudian nanti cara menyusuinya seperti apa, itu juga ada tersendiri sehingga mengurangi risiko penularan terhadap bayi, begitu. Baik dokter, berarti ketika ada pasien positif, kemudian yang harus dilakukan tetap datang ke poli untuk merawat dirinya sendiri dan juga untuk keluarganya atau pasangannya ya dok. Pasangannya juga harus masuk di tes gitu atau seperti apa ya dok? Ya, itu sudah masuk ke ini lagi ya, maksudnya di luar yang ibu hamil. Ibu mau hamil mau enggak, pasangannya harus dites. Karena itu untuk meyakinkan bahwa ada enggak terjadi penularan enggak pada pasangan ini, begitu. Karena banyak sekali selama ini yang kita temukan adalah yang menunjukkan gejala itu adalah wanitanya duluan, padahal sumbernya dari suaminya. Itu banyak sekali terjadi. Kalau ditanya ibu kemana aja, kita kan pasti menggali faktor risikonya. Dia tidak pernah kemana-mana, di rumah aja, saya ibu rumah tangga aja, bapak yang kemana-mana. Nah itu yang kadang-kadang kita juga merasa maksudnya kalau misalnya pasangan ini tidak mau terus terang kepada pasangannya, nah itu akhirnya kan tidak terdetek di pasangannya, padahal itu mendeteksi lebih awal itu akan menurunkan risiko terjadi perburukan kondisi atau masuk ke AIDS. Makanya harus benar-benar ini dikomunikasikan dengan pasien bahwa pasangan juga harus dites, gitu ya. Dokter, berarti untuk perburukan keadaan itu tidak mempengaruhi apakah itu pria atau wanita ya dokter, berarti tergantung. Iya, tidak terpengaruh, tergantung kekebalannya, tergantung sistem imunnya. Baik dokter, kemudian ini pertanyaan yang terakhir dokter. Iya, ini mengenai obat untuk HIV itu sebenarnya yang bisa menyembuhkan itu sudah ada apa belum ya dokter ya? Kalau untuk menyembuhkan belum ada, makanya selama ini bisa nggak sih HIV disembuhkan? Belum bisa, belum ya, kita nggak tahu kan, penelitian ini berjalan terus. Jadi belum bisa untuk saat ini, mungkin masih dalam penelitian. Yang bisa adalah obat untuk menekan laju pertumbuhan virus. Jadi ARV itu fungsinya untuk menekan laju pertumbuhan virus. Misalnya pun setelah ARV, pemberian ARV dia rutin, kemudian ternyata dicek viral load-nya negatif, misalnya sudah tidak ditemukan viral load, itu bukan berarti dia benar-benar sudah terbebas. Karena ada beberapa virus yang masih di dalam reservoir ini yang dia tidak terdetek ketika dia dites lewat darahnya. Jadi semua pasien HIV harus tetap meminum ARV-nya, begitu. Karena belum ada menyembuhkan, belum ada penelitian yang ngomong bahwa ini menyembuhkan, begitu. Baik dokter, oke dokter, ini kesimpulan yang dapat saya ambil dokter ya, berarti HIV itu adalah Human Immunodeficiency Virus atau yang virusnya ya dokter ya. Kemudian yang bisa menimbulkan penyakit yang namanya AIDS atau Acute Immunodeficiency Syndrome. Nah kemudian penularannya menggunakan
penularannya berasal dari penggunaan jarum suntik yang secara bersamaan karena memang berasal dari cairan tubuh pasien yang positif HIV, kemudian hubungan seksual ya dokter ya. Dan juga HIV ini harus dipantau sampai pasien ini sampai akhir hayat gitu ya dokter, dengan cara meminum antiretroviral virus atau obat memang khusus untuk HIV ya dokter ya. Gitu dokter. Kemudian apakah ada pesan yang untuk Sobat Bisa dokter? Ya, untuk mencegah penularan HIV ini bisa ada singkatannya ABCDE. Okay. A itu adalah abstinence, artinya tidak melakukan hubungan seksual. Kalau suami istri ya monggo aja ya. Kemudian abstinen itu artinya tidak melakukan hubungan seksual yang beresiko. Beresiko itu artinya gonta-ganti pasangan, kemudian tidak memakai kondom, seperti itu. Kemudian yang B adalah be faithful, artinya setialah pada pasangan Anda. Begitu ya, satu aja sudah cukup. Begitu. Yang ketiga adalah C, artinya kondom. Bila dia harus terpaksa ini memakai kondom. Jadi pasien HIV tidak boleh lupa ketika hubungan seksual harus memakai kondom. Kemudian yang E itu adalah menghindari ABCD ya. Yang D itu adalah drug. Jadi menghindari narkoba suntik. Jadi jangan memakai jarum suntik bersamaan. Gitu ya. Artinya bergonta-ganti. Yang E adalah edukasi. Jadi kita harus rajin-rajin seperti ini juga salah satu E-nya ya. Artinya kita mengedukasi kepada orang awam. Sebenarnya bagaimana sih penularannya? Karena sungguh miris sekali. Sekarang ini kan seks bebas sudah di luar ya, kita kalau melihat itu sungguh sangat-sangat ini ya, prihatin. Karena mungkin pengaruh dari HP, pengaruh dari internet sosial media yang begitu ini. Jadi seks bebas sekarang ini sepertinya sudah hampir umum dilakukan oleh yang masih muda-muda gitu ya. Jadi edukasi kepada usia-usia reproduktif itu untuk jangan sampai jatuh ke kondisi seperti itu. Artinya jangan sampai tertular HIV begitu. Jadi edukasi ini sangat penting kita lakukan kepada siapapun, mulai dari kepada keluarga kita maupun kepada orang luar. Kita selaku tenaga kesehatan berkewajiban untuk itu. Jadi hari ini sebenarnya merupakan salah satu upaya kita untuk mencegah penularan HIV/AIDS ini. Itu Mbak Hana ya. Baik dokter, terima kasih dokter. Nah, Sobat Bisa, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Semoga yang disampaikan Dr. Hani tadi dapat bermanfaat dan juga memberikan dampak yang positif untuk kita semua. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk Dr. Hani yang sudah meluangkan waktunya. Terima kasih Mbak Ana, terima kasih pemirsa. Iya, di podcast Bisa Sehat kali ini ya dokter ya. Iya. Nah, cukup di sini perjumpaan kita. Jangan lupa selalu dukung channel kami dengan cara like, share, dan juga subscribe untuk Indonesia yang lebih sehat. Saya Hana mohon undur diri, sampai jumpa di podcast selanjutnya.